Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam. yang sudah bisa bergabung malam ini. Ada sedikit delay waktu ya, karena ada kesalahan teknis sedikit. Eh, Kita akan langsung mulai saja. Saya akan langsung share tampilan desktop kita. Ya, ini tampilan desktop kita ya. Saya kira sudah bisa kelihatan semua untuk di layar desktop AutoCAD-nya. Kita akan langsung mulai seperti biasa. Kita akan memulai dengan komen limits ya. Jadi ini AutoCAD kita awal sekali dibuka. Jadi saya selalu memulai dengan ketika memulai pertama kali AutoCAD ya. Ketik limits ya, di setiap pertemuan ini selalu saya bahas LIMITS limits, enter, kemudian pastikan dia 0,0, enter lagi. Nah di sini kita ketiknya 2970,2100, enter, selesai di sini. Kemudian setelah perintah ini seperti biasa kita ambil perintah rectangle ya, rectangle, enter, klik sekali, kemudian ketik add 2970,2100, enter, Z enter, H enter. Ya, oke. Ya, jadi seperti biasa ketika membuka AutoCAD silakan ambil perintah yang biasa kita lakukan ya, limits, kemudian sediakan lembar kerja seperti ini. Nah, untuk hari ini kita akan coba menambah lagi materi AutoCAD kita, namanya offset. Nah, seperti apa offset ya? Offset ini penjelasannya sama seperti copy ya. Jadi sama seperti copy, tapi dia ada pengaturan jarak. Jadi kita bisa mengatur pengaturan jaraknya, gitu ya. Saya akan contohkan langsung seperti apa sih maksud offset. Saya akan buat objek garis ya, objek garis line ya, ketik line, enter, kemudian klik sekali di lembar kerja. Saya buat garis sepanjang 500 sudut 0. Untuk yang baru bergabung, seperti apa sih maksud add 500 kurang dari 0 ini? Ada baiknya silakan lihat di dari session pertama ya. Jadi dari session pertama sampai dengan hari ini, itu pembahasan garis sudah pernah saya bahas. Saya enter lagi. Maka jadi garis. Nah, sekarang offset. Offset itu sama seperti copy. Tapi copy semacam apa? Kalau copy biasa, saya akan praktikkan copy biasa. Di jendela komen saya ketik copy ya, COPY, enter. Mana objek yang akan di copy ini, artinya saya klik sekali, kemudian enter. Setelah itu saya bawa misalkan ke tengah seperti ini, klik tahan, saya bawa ke sini. Nah, ini copy, dia mengcopy jadi 2. Sekarang offset ini sama seperti copy, tetapi dia ada jarak. Jaraknya seperti apa? Sekarang saya akan langsung praktekkan. Di komen ya, tulisannya O, F-nya double 2 kali, SET. O, F-nya double, SET. Offset, enter. Ketika di enter, di sini keterangannya specific offset distance. Ini maksudnya berapa jarak yang akan di offset.
Contoh, saya ketik di sini 300. Di sini saya ketik 300 ya. Enter. Jadi setelah diketik angka, enter. Nah, mouse kita berubah seperti ini, kotak kecil. Ini kita siap memilih mana objek yang akan di-offset. Contoh, saya akan meng-offset garis ini ya. Berarti saya klik satu kali garis ini. Nah, setelah klik satu kali garis ini langkah yang sangat menentukan. Maksudnya apa? Kalau mouse saya letakkan di atas garis seperti ini, artinya saya akan meng-offset dia ke atas garis. Tapi kalau mouse-nya saya letakkan di bawah seperti ini, di bawah garis, berarti saya akan meng-offsetnya ke bawah. Contoh pertama, saya akan letakkan mouse saya ke atas ya. Saya klik satu kali. Nah, jarak ini dari sini ke sini itu 300. Karena mouse saya ke atas, makanya dia offsetnya ke atas. Ya, saya escape. Sekarang saya akan praktekkan kalau offsetnya ke bawah. Sambil dipahami, komennya tadi masih ingat? O, F, F, S, E, T. O, F, F, S, E, T. Enter. Ketika di enter, di jendela komen ini, specific offset distance, masukkan berapa angka yang mau di offset. Contoh, saya akan offset misal 250. Saya ketik nih 250. Setelah diketik angka 250, enter. Mouse kita sudah berubah seperti ini. Artinya, kita memilih mana objek yang akan kita offset. Contoh, saya tetap objek yang ini ya. Berarti objek ini saya klik. Nah, setelah objek ini saya klik, mouse kita ini sangat berperan penting. Maksudnya, kemana arah offset? Kalau saya letakkan ke atas seperti ini, ke atas objek seperti ini ya, di atas objek ini, artinya nanti dia akan lari ke atas, atau bahasanya dia akan offset ke atas. Tapi kalau mouse-nya saya letakkan di bawah seperti ini, berarti dia akan offsetnya ke bawah. Saya klik ini, sekarang saya arahkan ke bawah seperti ini ya. Saya klik satu kali. Maka hasilnya dia ke bawah. Ini sejarak 250. Sekarang akan kita coba lihat ya, apakah benar ya jaraknya 250. Ya, sebentar, saya akan perlihatkan. Nanti dimensi kita belajar, tapi nggak apa-apa nanti saja ya. Saya mau ini aja. Kira-kira berapa nih? Nah, jadi jaraknya 2,5. Itu maksud offset, gitu ya. Seperti mengcopy, tapi beda ya. Kalau copy dia kan copy bisa dibilang copy ya jadi 2, tapi dia nggak ada, kita nggak bisa mengatur jarak. Sekarang ini offset. Oke, untuk lebih paham lagi, saya akan contohkan lagi nih. Offset itu tidak hanya untuk garis. Sekarang saya akan buat kotak. Perintah kotak apa? Rectangle. Saya ketik rectangle ya, enter. Saya klik satu kali, saya akan buat kotak seukuran 300 kali 400. Enter. Nah, ini. Oke, saya pindahkan sedikit. Nah, sekarang kalau tadi offsetnya itu untuk garis, hasilnya seperti itu. Kalau saya letakkan mouse-nya ke atas, maka dia offset ke atas. Kalau saya letakkan ke bawah objek dari yang di offset, maka hasilnya dia ke bawah objek yang akan di offset.
Sekarang kalau objek kotak ini apa sih maksudnya? Sekarang saya akan ketik lagi perintah offset. Offset. O F F S E T. Enter. Saya masukkan angka 100. 50 aja lah ya. 75 aja. Nanti kalau mau di rumah mau praktek boleh angka berapa asal sesuai ya. Saya coba 75, enter. Kemudian mouse kita sudah berubah seperti ini. Ini artinya siap mana objek yang mau di offset. Sekarang kotak. Saya klik kotak. Nah, saya klik kotak ya. Sekarang sama seperti tadi. Ketika selesai membuat kotak, peran mouse sangat penting. Kalau garis tadi kita bisa ke atas ataupun ke bawah. Nah, kalau objek seperti ini kita bisa letakkan apakah di dalam seperti ini, apakah di luar seperti ini. Contoh pertama, saya akan letakkan mouse-nya di luar kotak. Maksud di luar tuh kayak gini. Nah, mouse saya bawa segini di luar ya. Kalau di dalam tuh seperti ini. Nah, ini di dalam. Contoh pertama saya letakkan mouse-nya di luar. Saya klik satu kali. Nah, saya enter. Dia teroffset sejarak 75 keluar. Karena mouse-nya tadi saya letakkan dia di luar. Sekarang saya akan contohkan offset lagi. Enter. 75 juga. Enter. Objeknya yang masih yang ini. Enter. Nah, oh, salah. Lang, offset. Enter. 75. Enter. Objeknya yang ini ya. Nah, setelah saya klik objeknya tadi saya mencontohkan mouse-nya saya bawa keluar seperti ini, makanya hasilnya dia keluar. Sekarang, kalau saya letakkan mouse-nya di dalam seperti ini, seperti apa hasilnya? Saya klik satu kali. Maka, dia mengoffsetnya ke dalam. Nah, jadi, peran mouse sangat penting ya. Mau kemana nih kita? Seperti itu. Ya, saya enter, kita hilang. Oke, saya akan contohkan dengan lingkaran, circle. Nah, untuk yang baru bergabung, seperti apa membuat lingkaran ya, silakan lihat session sebelumnya, 1 atau 2, ini ada pembahasan khusus untuk membuat lingkaran. Setelah saya ketik circle, enter, saya klik satu kali di sini ya, saya buat diameter D, enter, saya buat misal 300. Ya, ada session kita sebelumnya 1 atau 2 ya, khusus membahas cara membuat lingkaran. Nah, sekarang saya akan offset juga. Offset. O-F-F-S-T. Enter. Berapa angkanya? Sekarang saya akan angkanya 150. Enter. Nah, sekarang lingkaran ini ya, lingkaran ini yang akan saya offset, berarti lingkaran ini saya klik. Otomatis kan nggak mungkin saya letakkan ke dalam ya. Nggak mungkin kan, yang paling mungkin itu pasti dia keluar. Karena kan saya 150. Gitu. Nah, saya letakkan di luar, klik sekali. Ya, masih jadi. Ini ya. Sampai sini ya, silakan pahami. Sekarang saya akan lanjut lagi. Begini, mouse saya ini kan masih ada nih tandanya seperti ini ya. Ini artinya perintah offset masih ada. Maksudnya, contoh, kita offset tadi angkanya berapa? 150 ya. Sekarang mouse saya ini masih posisinya seperti ini. Maksudnya masih bisa nih, mana objek lain lagi yang mau kita offset. Misal, saya garis ini ya, saya klik garis ini, nih, saya arahkan ke atas, klik, ini jaraknya 150.
Sebelum saya escape atau sebelum saya enter, mouse saya ini masih berubah seperti ini masih bisa digunakan perintah offset. Saat ke garis ini lagi, saya ke bawah, klik, saya bawa ke bawah, klik, maka dia jadi 150. Selagi mouse-nya masih berubah bertanda seperti di layar kita ini, kelihatan ya, perintah offset itu masih ada. Mau ke lingkaran, klik, saya bawa keluar. 150. Seandainya saya lanjutkan lagi ini ke sini, saya bawa keluar. Terus, begitu juga dengan kotak. Kalau saya bawa keluar, ini terus, ya. Tapi kalau sudah saya enter, ya mouse sudah berubah seperti ini, sudah hilang perintah offsetnya. Tuh. Nah, silakan dipahami ya. Seperti ini maksud daripada offset. Jadi bahasa sederhananya itu, katakanlah dia ini mengcopy, tapi mengcopy-nya ada jarak, gitu ya. Tapi bedakan dengan copy biasa. Nah, sekarang kita akan coba masuk ya. Kita akan coba masuk. Saya scroll, saya kecilkan. Saya geser ya. Saya akan buat lembar kerja lagi di sebelahnya. Tapi dengan perintah copy biasa. Saya copy. Nah, ini copy ya. Enter. Saya akan mengcopy kotak besar ini. Saya klik. Enter. Ini biasa ya, saya klik di sini. Saya bawa ke sini. Enter. Ya, gini. Ini ya. Jadi nanti di rumah, boleh perintahnya seperti itu. Sudah dibuat satu, tinggal copy-copykan aja kotak. Jadi maksudnya kalau misalkan di sini latihan untuk yang ini. Sekarang di kotak yang ini saya akan buat latihan lagi. Kita akan coba buat yang sederhana saja. Dengan perintah offset, kita coba buat pintu, tapi 2 dimensi ya, masih 2 dimensi. Ini untuk pengaplikasian atau mempraktekkan komen offset tadi. Nah, pintu itu berapa ukurannya? Pintu itu kita tahu ukurannya itu lebar 80, tingginya 200. Tinggi 2 meter. 2 meter, ya. Nah, sekarang kita coba buat ya. Berarti kita membuatnya sebenarnya tergantung kita ya. Bisa dari kotak langsung, bisa dari garis. Nah, itu bisa. Kita ambil sederhana saja, kita coba dari kotak saja. Berarti dari kotak di sini saya ketik rectangle, enter. Nah, saya klik di sini ya. Klik di sini. Berarti 80 kali 200 berarti F 80,200 ya. Berarti ini 80 cm kali 2 meter. Saya enter. Nah, segini ukurannya. Kita zoom ya. Kita akan buat motif-motif sederhana saja untuk membuat offset ya. Pertama, saya akan bagi dua seperti ini. Bagi dua ya. Kemudian kita akan buat di sini ada kotak. Kotaknya 4 buah gitu ya. Nah, sebenarnya untuk membuat motif sebuah pintu ini tergantung kita sih mau dari mana caranya, misalkan saya lebih suka dari sini, nggak masalah. Yang penting maksudnya di sini komen-komennya kita tahu. Contoh ya, untuk sementara kita ikuti dengan cara saya, misal saya bekerja dengan cara karena kita ingin mempraktekkan offset, maka di sini saya ketik offset, enter, sejarak berapa ya? 10. Nah,
kotak kita ini saya klik, tapi ke dalam. Nah, karena nggak mungkin keluar kan. Kalau di luar ini kan sudah 80 kali 200. Saya dibilang ini udah mutlak nih. Sekarang saya ke dalam. Oke, saya sudah dapat ini. Ya, sekarang saya akan membaginya menjadi dua dulu. Nah, membaginya menjadi dua ya. Sekarang kita bisa membagi dua itu kita ambil perintah garis line, enter. Kita ambil caranya misal ya seperti ini. Ini kan sudah ada nih garis tengah. Sebelum di sini kalau masih ingat kemarin ada perintah ini dari tools ada drafter setting. Nah, drafter setting di jendela di sini ada endpoint sama midpoint. Ini kalau kita coba hilangin ya, midpoint saya hilangin, oke. Nah, saya batalkan dulu escape, saya ambil lagi perintah line. Nah, ini kan hilang dia tanda segitiga di posisi tengahnya. Nah, jadi kalau mungkin ada ketemu yang seperti ini, jangan khawatir. Dari tools, drafting setting, midpoint-nya di centang. Oke. Nah, jadi nanti muncul lagi nih ya. Nah, sekarang saya simpel aja. Saya klik dari sini sekali, kemudian saya klik di sini sekali. Ya, saya enter. Nah, kemudian motifnya saya buat lagi, line lagi ya, line. Misal nih saya ambil dari sini, saya langsung ke sini. Ya, enter. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan potong nih. Jadi dia itu di sini ada kayak celah gitu ya. Nah, berarti garis ini yang akan saya offset. Garis ini yang akan saya offset ya. Saya ambil lagi perintah offset, ketik ya. OFFSET, enter. Kan jarak ini tadi nih 10 ya. Nah, saya pengen nih jarak yang di sini juga 10. Nah, jarak 10 itu kalau saya pengen tengah sama, berarti kan di sini 5, di sini 5, ke kiri 5, ke kanan 5, ya. Nah, berarti di sini saya ketik aja 5. 5 ya, enter. Nah, sekarang saya maksudnya gini. Garis ini klik sekali ke kiri. Segini. Kemudian yang ini diklik lagi ke kanan. Nah, begitu juga dengan yang ini. Klik yang ini ke atas 5, klik yang ini ke bawah 5. Sekarang saya enter. Nah, saya sudah dapat seperti ini. Ya, saya sudah dapat seperti ini ya. Nah, sekarang motif sederhana ini akan saya potong. Bagaimana kemarin memotong pakai perintah trim. Nah, kita ingat lagi perintah trim gimana? Ketik ya, TRIM, enter. Objeknya mana saja? Objeknya itu kan yang ini. Kalau kemarin mungkin kita bisa klik-klik-klik gitu ya. Tapi saya akan blok seperti ini. Klik sekali sini. Nah, kayak gini ya. Klik. Nah, seperti ini. Enter. Enter. Nah, sekarang saya akan potong yang mana? Saya akan perbesar nih yang ini. Yang ini ya, saya klik. Nah, kemudian yang ini saya klik juga. Oke. Terus yang ini saya perbesar zoom. Saya klik yang ini. Saya klik yang ini. Kemudian di bawahnya ini, saya klik yang ini. Yang ini, saya kecilin. Saya klik lagi yang ini besarin ya. Klik yang ini. Oke, sudah potong semua. Tinggal yang di sini nih, tuh.
klik di sini, saya klik di sini, kelihatan ya. Kemudian yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, udah jadi, enter. Nah, garis tengah ini tinggal kita hapus saja, tinggal diklik garis tengah, delete di keyboard, dan yang ini diklik lagi, delete di keyboard. Kita udah dapat nih motif pintu. Ini sederhana nih motifnya, seperti ini. Tapi untuk praktik di rumah, boleh dipraktekkan ya, khususnya menggunakan metode offset kita tadi. Itu. Ini ukuran pintu sederhana seperti ini. Sebenarnya bisa aja kalau mau ditambahin motif-motif lain ya, misal lingkaran di tengah, ataupun misalkan di sini nih lingkarannya, bisa. Ibaratnya kita desain sendiri, kita coba tambahin sendiri motif-motifnya nggak masalah. Tapi di sini maksudnya pastikan kita mempraktekkan perintah-perintah yang sudah kita pelajari. Gitu. Oke, ini sudah jadi nih satu. Sekarang kita akan coba tambahkan motif. Kita tidak langsung mengganggu objek ini. Kita kopikan. Copy, C-O-P-Y, enter. Saya blok semuanya ya. Saya blok semuanya seperti ini. Klik, enter. Ya, saya klik aja di sini. Nah, saya geser ke sini ya. Klik. Oke. Yang ini tidak saya ganggu. Kita akan ganggu yang ini. Mengganggunya seperti apa? Kita coba seperti ini. Kita akan tambahkan lingkaran. Ya. Lingkaran. Berarti perintahnya. Oh, sebentar. Sebelum kita tambah lingkaran ya. Di sini kita perlu garis bantu. Garis bantu misal seperti ini. Saya itu akan menambahkan lingkarannya itu di tengah pas di titik ini. Nah, kayak gini ya. Nah, garis bantu artinya saya klik line, enter. Nah, ini perlu dipelajari pula, bukan dipelajari ya, silakan mensiasati. Misal, bagaimana sih caranya saya pengen dapat titik tengah di sini? Nah, bagaimana cara mendapatkan titik tengah di sini? Cara yang saya gunakan, saya akan gunakan garis bantu kayak gini. Lihat. Saya buat klik garis di sini sampai sini sekali. Sebenarnya ini sudah cukup, karena kita udah dapat nih titik tengah. Tapi kalau mau lebih pasti lagi, klik lagi line, klik lagi dari sini, sampai sini, enter. Nih, saya udah dapat nih ya. Ketika saya buat lingkaran, circle, enter. Titik tengah ini saya gunanya hanya untuk kayak gini aja sih sebenarnya. Kalau tanpa saya buat garis bantu, saya akan kesusahan nih dapat titik tengah di sini. Saya klik di sini ya. Nah, sekarang berapa sih lingkaran yang akan saya buat? Ya, misal saya akan buat lingkaran, kita sesuaikan jarak ya, karena ini dia 80, kan setengahnya 40. Kita coba 30, apa diameter ya. D, enter, 3 meter. Coba saya mau lihat 30 sih. Saya sih sebenarnya jarak ini kita coba sesuaikan saja. Nah, segini. Ketika sudah posisi lingkaran saya sudah pas di tengah, garis bantu ini bisa jadi dihapus. Saya klik ya, delete lagi, klik, delete lagi. Nah, itu. Nah, sekarang saya akan ya offset ya, offset lingkaran ini ke dalam sejarak 5 ya. Berarti di sini saya ketik OFFSET, enter, 5,
enter. Nah, sekarang 5 itu lingkaran ya, 5 lingkaran. Klik lingkaran, saya ke dalam. Nah, seperti ini. Oke, sudah dapat, saya enter. Nah, kita akan potong nih. Bentuknya akan jadi seperti apa? Seperti ini. Kita potong pakai trim ya. TRIM, enter. Saya seleksi semuanya seperti ini. Boleh semua kayak gini, nggak masalah. Nah, enter satu kali. Saya akan potong kayak gini. Ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini. Nah, kemudian saya enter saja atau escape ya. Sisa yang ini saya hapus, delete. Klik yang ini, delete. Sisa yang dalam ini delete. Delete. Klik delete di keyboard ya biasa. Delete-nya biasa, asalkan sudah dipotong. Ya. Nah, saya lupa satu lagi ini yang di sini ya. Berarti saya trim lagi, TRIM, enter. Lock lagi. Enter, jangan lupa ya, pastikan. Nah, di sini klik sekali, ini sekali, sekali, sekali. Nah, enter. Nah, jadi maksud saya seperti ini. Kalau mau praktek di rumah, boleh dicoret-coret dulu di kertas. Oh, saya akan membuat motifnya. Misal mungkin di sini bisa juga ditambahin lingkaran 3 nih kan. Kalau sekarang saya contohnya kan 1 nih lingkaran di tengah. Bisa aja di sini 3, di sini 1, di sini 1. Nah, jadi maksudnya kalau mau buat motif-motif seperti ini, memang lebih baik coba coret-coret dulu di kertas. Kemudian coba dipraktekkan, bisa nggak nih? Asalkan kalau misalkan pintu, frame-nya itu kurang lebih ya ukurannya dia tetap dari 80 kali 200. Kalau mengenai motif di dalamnya, silahkan coba boleh praktek atau boleh membuat sesuai keinginan kita. Yang pasti di sini kita tambahan materinya adalah offset ya. Nah, pastikan offset tadi kita sudah paham cara menggunakannya. Gitu. Nah, ini memang kecil karena kan pintu 80 kali 200 kalau kertas kita ini kan A4. Jadi nanti kalau misalkan dia di sini ada denah, ya dia pasti sesuai ukurannya. Tuh. Kalau jendela dia lebih kecil lagi. Jendela dia 60, lebarnya 60 kali. Jendela itu variasi ya. 1,5. Ya bisa 1,5 atau bisa mau dilebihkan dikit. Tapi idealnya dia 1,5, 60 kali 1,5 atau 60 kali 150. 20. Ya. Itu saja sih mungkin untuk hari ini kita untuk AutoCAD-nya. Yang pasti kita ada tambah materi namanya offset. Kemudian dari offset tersebut kita coba sudah mulai membuat objek sederhana seperti ini. Nah, boleh silakan di rumah untuk latihan, boleh mengulang lagi bentuk seperti ini seperti apa, atau kalau mau coret-coret di rumah, lihat model pintu kita seperti apa, ya boleh silakan. Kira-kira, oh pintu saya ini seperti ini, gimana nih cara buatnya? Karena kan pasti macam-macam nih motif dari pintu rumah gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi, nanti untuk yang baru bergabung ya seperti biasanya, misalkan perintah-perintah dasar seperti garis, lingkaran, kotak. Ya, kalau yang baru bergabung boleh silakan lihat dulu session video 1-2 karena di situ memang ada session khusus membuat garis itu bagaimana, rumusnya apa, lingkaran itu gimana, kotak itu gimana, kemudian perintah copy, move, kemudian ada trim ya, ada extend. Nah,
kita di session 1, 2, 3 ya. Hari ini 3 atau 4 saya juga lupa. Nah, itu sudah kita bahas satu persatu mengenai perintah-perintah dasar. Nah, hari ini kita sudah nambah satu materi namanya offset, dan kita sudah juga bisa untuk membuat sebuah objek. Nanti mungkin di session selanjutnya kita akan coba tambah lagi, kita bisa juga buat objek-objek lain. Mungkin kita sempurnakan, nanti bisa membuat denah gitu ya, denah 2 dimensi. Nanti kita masuk juga ke ini ya, dimensi. Nah, dimensi nanti aja, santai aja. Ini hanya untuk penomoran. Misalkan kayak gini. Ini kan kita tahu nih ukurannya 200, ini dimensi. Kemudian ini ya seperti apa cara pengaturannya, nanti ada season khusus untuk membahas dimensi. Tapi nanti untuk hari ini mungkin kita fokus saja dulu ke offset, gitu ya. Oke, desktop AutoCAD-nya saya tutup ya. Untuk malam hari ini, saya kira seperti ini dulu saja. Walaupun sedikit, silakan pastikan dipahami. Semoga bermanfaat dan berguna ya. Kalau tidak, atau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, ya saya boleh saat ya boleh, silakan Pak Jai. kasih Pak. Yang saya terlewat tadi untuk ini garis pintu bagian tengah. Oh, yang untuk mengambil pas tengahnya. Tengah dari lingkaran ya? Enggak, bukan tengah dari pakai lin tadi. Oh iya benar. Jadi oke, nanti seperti biasa video tetap jarak taruhlah kan jarak 80, jarak 40-nya. Betul. Kita tadi Ya. pakai line, saya tarik dari atas sampai ke bawah. Pastikan saya klik pertama itu di garis bantu, kan ada tanda segitiga kuning. Nah, itu manual saya tariknya. Tarik atas ke bawah sama yang tengah, tetapi offsetnya saya tidak 10. Karena dia di tengah, 5. 5 ke kiri, 5 ke kanan. Jadi dapatnya 10 dia. Nah, nanti kalau mau praktek, offset garis tengah itu 5 ke kiri, 5 ke kanan. Ya, atau nanti coba ikuti lagi video kita, nanti akan saya share juga sih. Ya. Kasih Pak. Yang pasti tadi kita semuanya prakteknya offset sih sebenarnya. Tujuannya kita di offset. Oke. Nanti coba diikuti video kita. Sengaja tadi saya juga perlahan untuk menjelaskannya supaya lebih paham. Ada lagi sebelum kita tutup? Kalau tidak ada lagi, kita tutup dulu untuk session kelas AutoCAD kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.